Teman-teman, jam istirahatnya selesai. Yuk masuk kelas yuk. 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 Halo Nathan. Halo Rita. Patur. Apa kabarnya? Luar biasa. Oke. Oke teman-teman, pagi ini kita akan belajar untuk bercerita. Nah, teman-teman nanti untuk awalnya Pak Guru beri contoh dulu ya, teman-teman dengarkan dengan baik. Terus nanti di akhir ada pertanyaan seperti itu. Nah, ini ceritanya Pak Guru ambil dari internet. Ceritanya itu tentang apa? Nanti ada seorang yang buta sejak kecil loh. Yang buta itu apa? Tahu nggak buta? Nggak bisa melihat. Nah, berarti nggak bisa melihat. Jadi ada seorang pemuda yang nggak bisa melihat sejak lahir. Jadi dia nggak bisa lihat sejak lahir itu kan. Terus nanti dia pada akhirnya akan dibawa ke pengobatan. Nah, teman-teman pada kepo sama ceritanya kan? Penasaran nggak? Iya. Ya, iya kan? Oke. Langsung aja ya Pak bercerita ya. Jadi dulu waktu itu ada seorang keluarga. Dia hidup di sekitar Amerika Serikat. Teman-teman tahu Amerika Serikat nggak? Enggak. Nggak tahu. Amerika Serikat itu jauh banget di sana. Di luar negeri itu pokoknya Amerika Serikat itu. Nah, keluarganya itu terdiri dari seorang ayah dan anak. Nah, ayahnya itu bernama Peter. Terus anaknya itu bernama Smith. Ya kan? Nah, terus ibunya kemana? Kan nggak ada ibunya kan? Nah, ternyata ibunya itu sudah meninggal sejak Smith masih kecil, sejak belasan tahun yang lalu. Nah, ibunya itu meninggal karena dia sesak nafas, teman-teman. Nah, sesak nafas terus meninggal. Nah, kan si Smith sama ayahnya cuma berdua nih. Nah, rumahnya itu ada di tengah hutan yang luas banget di Amerika Serikat sana. Mereka hanya hidup berdua. Terus rumahnya itu jauh dari tetangga-tetangganya, ya kan. Nah, terus apa? Ayah dari Smith ini kan kalau nggak bekerja kan nggak bisa apa kalau nggak bekerja? Nggak bisa makan. Nah, nggak bisa makan, nggak bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga kan. Nah, terus makanya ayah Smith itu kerjanya di bengkel kayu. Itu bengkel kayu itu ya bikin kayak ini, kayak kenal Mas Kris? Nah, bikin kayak gitu, kayak Mas Kris itu kerjanya kayak gitu. Nah, terus kalau ayahnya kerja berarti Smith kan di rumah sendiri kan, karena kan nggak ada ibunya kan. Nah, terus pagi hari sebelum ayah Smith berangkat kerja itu, ayah Smith itu selalu nyiapin sarapan, nyiapin minuman, terus nyiapin camilan buat Smith. Nah, jadi camilannya itu ditaruh di pinggir dia, di meja yang berada di pinggir tempat tidurnya gitu. Jadi kalau kan Smith nih nggak bisa ngeliat nih, jadi kalau mau ngambil apa tinggal gini, terus nanti tinggal minum, tinggal makan gitu. Nah, udah gitu kan, terus ayahnya kerja. Berarti Smith itu seharian di rumah sendirian. Bayangin teman-teman, di rumah sendirian cuma gini, nggak bisa ngeliat gini. Teman-teman takut nggak, sedih nggak? Iya. Sedih kan, padahal nggak ada ayahnya, nggak ada ibunya gitu. Nah, terus kebetulan tempat kerja ayah Smith itu nggak jauh dari rumahnya, cuma berjarak ya kurang lebih 1 kilo dari rumahnya. Jadi kalau misalnya Smith ada apa-apa, nanti ayah Smith bisa langsung pulang gitu. Nah, suatu ketika itu tepatnya siang hari, ayah Smith kan sedang bekerja nih, sedangkan teman-teman kerjanya ayah Smith itu baru istirahat sama makan siang. Kan kalau jam 12 kan istirahat kan. Nah, terus ayah Smith itu mencium bau kayak bau gas gitu loh. Nah, terus ayah Smith kan penasaran nih, ini baunya dari mana ya kok bisa bau gas kayak gini. Nah, habis itu ayah Smith pergi ke itu tungku pengapian yang ada di bengkel kayu itu. Nah, terus ayah Smith itu melihat, duh, ya kok gasnya bocor. Terus habis itu ayah Smith langsung lari keluar dari pengapian itu, terus nyari kain basah terus dilempar, ya ditutup ke gas itu biar gasnya nggak bocor lagi. Nah, itu kan padahal itu kan gasnya gede banget kan. Terus habis itu kan udah nggak bau gas toh.
Habis itu Ayah Smith ngambil air pakai ember yang lokasi pengambilan airnya tuh ada di sungai yang dekat di bengkel itu terus. Nah, untung aja nggak ada kebakaran karena kan udah berhasil ditangani sama Ayah Smith toh. Nah itu terus kan Ayah Smith kan panik nih, terus kan teman-temannya yang pada istri kan juga tahu toh. Terus habis itu bosnya turun, kan kantornya bosnya kan ada di di atas, terus bosnya turun, terus loh ada apa ini kok pada ribut. Terus habis itu Ayah Smith dengan nafas yang kembang kempis itu gimana coba? Kembang kempis tuh gitu loh. Menggah-menggah. Ya, menggah gitu. Sambil gitu terus Ayah Smith menjelasin ke bosnya. Terus jadi Pak tadi tuh pipa gasnya itu bocor, langsung saya dengan sigap lari-lari nutup pipa gasnya itu pakai kain basah gitu. Nah, terus bosnya tuh terkejut tuh, oh iya toh, terus bosnya bilang gitu, iya Pak. Terus habis itu bosnya tuh ngucapin terima kasih ke Ayah Smith, bilang aduh terima kasih Pak, kamu sudah menyelamatkan hartaku, asetku dari kebakaran yang hampir saja melanda bengkel kayuku itu. Terus, nah dengan aksi heroik dari Ayah Smith ini, pengusaha bengkel kayu itu atau pemilik bengkel kayu itu tidak jadi kehilangan asetnya. Aset itu ya yang termasuk ini kayu-kayunya, terus bahan-bahannya, terus mungkin ya alat-alat betul, terus ada mobil-mobilnya itu nggak jadi kebakar karena aksi heroik Ayah Smith ini. Nah, sebagai bentuk ucapan terima kasihnya, Ayah Smith, pemilik dari bengkel kayu itu kemudian datang ke rumahnya Smith dan ayahnya yang berada di tengah hutan tadi. Nah, bosnya datang bersama keluarganya. Nah, ketika datang dan sampai di rumahnya, bosnya Ayah Smith itu kaget, loh kok rumahnya sederhana gini, kok masih dari kayu semua, terus lantainya kok masih dari tanah. Terus bosnya itu masuk ke kamarnya, dia makin kaget karena melihat Smith di kamar sendirian, ya kan? Nah, Smith kan buta, nggak bisa kemana-mana, jadi dia hanya di kamar sendirian. Terus bosnya nanya, Pak, ini anaknya? Terus iya Pak. Terus anaknya buta sejak kapan Pak? Ayah Smith bilang kalau Smith buta sejak lahir. Jadi sejak lahir dia sama sekali belum pernah melihat indahnya dunia ini. Nah, terus hati dari bosnya itu merasa sangat sedih banget, dia sangat sedih kan. Terus dia bersama istrinya itu berunding sejenak. Yang namanya berunding itu kan diskusi gimana kalau misalnya Smith kita bawa ke pengobatan buat sebagai bentuk ucapan terima kasih kita kepada Pak Peter. Nah, terus kemudian istri dari pemilik bengkel kayu itu menyetujuinya. Terus oke, akhirnya bosnya itu bilang ke Ayah Peter, bilang, Pak, sebagai bentuk ucapan terima kasih saya kepada Bapak atas aksi heroik Bapak yang menyelamatkan bengkel kayu saya dari kebakaran, saya bersama istri saya berinisiatif untuk mengobatkan Peter ke rumah sakit. Jadi biar nanti Smith bisa melihat indahnya dunia ini. Nah karena itu kan Smith dan ayahnya langsung kaget terus sungkem sujud syukur gitu loh, sujud syukur, bilang ya bener Pak, iya benar. Terus langsung Ayah Smith dan Peter itu nangis, dua-duanya nangis mengucap syukur gitu. Nah terus beberapa hari kemudian Ayah Smith dan Smith tentunya itu berangkat ke luar kota untuk pengobatan Smith. Nah mereka berangkat kan, terus udah sampai di rumah sakit nih, terus kan dioperasi dikasih diobati matanya gitu. Terus menjalani perawatan dan operasi di sana ya kurang lebih itu sekitar 1 minggu lah. Nah setelah 1 minggu selesai di rumah sakit, terus Peter beserta anaknya yang bernama Smith itu pulang. Nah ketika pulang itu mereka naik kereta, tahu kan kereta? Nah kereta api, pulang naik kereta api toh. Terus di
di dalam perjalanan itu, di sepanjang perjalanan dalam kereta itu Smith tuh apa kayak terkejut gitu, kayak gumun terus ayah lihat itu pohonnya berlarian kencang banget ya mengikuti kita. Terus ayah lihat awannya berlarian kencang banget ayah. Terus habis itu ada lihat rumah, Smith tuh ngeliat rumah-rumah. Loh ayah kok rumahnya bisa jalan cepet banget ya, padahal kan yang jalan kan keretanya kan bukan rumahnya. Nah habis itu kan di dekatnya Smith itu kan ada dua pemuda. Jadi ini Smith duduk di sini, terus di sini ada dua pemuda gitu kan. Terus dua pemudanya ini apa kayak heran, udah gede, udah kayak udah mau nikah, tapi kok kelakuannya kok masih kayak anak kecil. Nah, habis itu kan terheran-heran toh. Habis itu sembari melihat tingkahnya Smith yang begitu aneh, kedua pemuda ini tanya kepada ayahnya, terus Pak, sebaiknya ini anak bapak dibawa ke dokter pengobatan jiwa yang profesional guys. Nah, terus habis itu bapaknya dengan penuh kesabaran, dengan penuh kasih sayang menjelaskan kepada kedua pemuda ini, Mas, Pak, anak saya sudah saya bawa ke rumah sakit dan ini baru saja keluar dari rumah sakit. Anak saya memang sejak kecil belum pernah melihat indahnya dunia ini karena dia buta, dan hari ini dia bisa melihat indahnya dunia untuk pertama kalinya. Nah, bapaknya udah bilang gini toh, terus habis itu kedua pemuda itu kaget terus kemudian mengucapkan selamat kepada si Smith yang bisa melihat indahnya dunia, dan kemudian dia sekaligus meminta maaf kepada Smith dan ayahnya. Begitu. Sudah teman-teman, jelas gak ceritanya? Jelas toh. Nah sekarang buat tugasnya toh, nanti teman-teman ini bertiga, karena tadi yang satunya sakit kan, nanti bertiga, nanti keluar dari ruangan kelas, nanti diskusi. Nah sekarang pertanyaannya bisa dicatat pertanyaannya. Yang pertama sebutkan tokoh dan watak yang ada di cerita itu. Yuk tulis. Sebutkan tokoh dan watak yang ada dalam cerita itu. Dah. Lalu yang kedua, sebutkan alur cerita dan juga bukti-buktinya. Dah. Terus yang ketiga, carilah kalimat klimaksnya. Tahu kan klimaks? Klimaks itu yang kalimat yang jadi gongnya itu loh ya. Udah dicatat kan? Udah. Oke. Nah, sekarang teman-teman kerja kelompok sama ini selama 15 menit ya teman-teman. Habis itu nanti masuk kelas lagi buat cerita. Terus habis itu nanti pelajarannya sudah selesai deh. Oke? Oke, sekarang kelas dulu teman-teman. Oke teman-teman, sudah kelompoknya? Nah, sekarang Kak Guru tanya ya hasil diskusinya. Yang pertama tadi pertanyaannya ada apa? Tokoh. Nah, tokoh kan? Nah, siapa tokohnya yang ada di cerita tadi? Ayahnya Peter, ayahnya Smith. Nah, betul. Jadi ayahnya Smith itu bernama Peter dan juga Smith itu sendiri. Nah, wataknya gimana teman-teman? Wataknya kedua pemuda. Mata ayahnya Smith sabar. Nah, betul, sabar. Terus kalau Smithnya menerima apa adanya kan? Ya, Smith menerima apa adanya karena kan dia kan udah buta sejak lahir. Jadi sejak lahir kan nggak bisa melihat kan, jadi gelap semuanya. Tapi Smith tuh nggak pernah pantang menyerah. Dia tuh selalu bersyukur, nggak pernah ngeluh gitu. Nah, jadi yang nomor 1 jawabannya itu ya. Ada yang salah nggak? Enggak. Nggak ada kan? Enggak. Nah, oh Reta benar. Indah mana Indah? Mana deh, pokoknya. Oh ya benar Indah. Kalian juga benar Pak? Ya. Nah betul benar. Pak Tur? Benar.
Ya ini. Oh, jadi satu. Iya. Oh ya, benar berarti. Terus yang nomor 2 tadi apa? Alur. Alur cerita. Alur. Dua pemuda. Alur cerita itu berarti runtutan ceritanya itu gimana? Maju. Nah, betul. Alurnya berarti alur maju kan? Karena tadi kan yang pertama kan berangkatnya kan dari pengenalan keluarga itu sendiri, bahwa keluarga itu tinggal di pedalaman di Amerika. Terus habis itu pagi hari ayah Smith berangkat kerja, Smith di rumah sendirian. Terus ada kejadian yang tadi ayah Smith untuk tabung gas itu. Terus habis itu esok harinya bosnya datang ke rumahnya Peter dan Smith. Terus habis itu Peter dan Smith berangkat berobat. Habis itu pulang dari berobat berada di kereta. Berarti kan alurnya kan maju kan? Ya kan? Nah, terus udah ada yang salah nggak? Enggak. Ada yang jawab alurnya mundur atau campuran? Ini campuran. Satu mundur, satu maju. Oh, atur mundur atau maju? Oh, berarti atur salah ya, nanti dikoreksi ya. Ya. Ya, salah satu. Terus nomor 3 apa? Sebutkan klimaks kalimatnya ada di mana? 5 kali. Klimaksnya ada di mana? Di kereta. Nah, betul di kereta. Karena tadi apa? Yang 2 pemuda tadi kan apa? Tanya sama Peter sama Smith kan? Iya betul, tanya, Pak, ini kok anaknya udah gede, tapi kok masih kayak anak kecil. Terus ayahnya Smith kan jawab bahwa Smith baru saja bisa meninggal hari ini. Nah, terus kedua pemuda tadi kan terus minta maaf sama mengucapkan selamat ke ayah Smith. Nah, itu. Oke teman-teman, jadi jelas ya. Oke, ada yang benar semua, ada yang salah satu. Nah, oke teman-teman, pelajaran pada hari ini sudah selesai. Nanti silakan lanjutkan pelajaran lainnya. Terus, oh ya, kira-kira apa yang bisa teman-teman dapatkan dari pelajaran hari ini? Bersyukur apa yang dimiliki. Nah, betul, bersyukur apa yang dimiliki. Terus kita apa? Menerima apa adanya. Ya, menerima apa adanya. Apa dah? Sabar ya. Apa tuh? Bersyukur ya. Oke, baik teman-teman. Oke, tepuk tangan untuk pelajaran hari ini. Pada pipingan gede. Baca Oke, berhitung ya. sekarang, yuk nutup dengan doa. Yuk, siapa yang mau doa? Pak Guru. Oke, Pak Guru ya. Yuk, Pak Guru doa ya. Terima kasih kami ucapkan kepadamu berkat karunia yang boleh kami terima pada pagi hari ini. Kami sudah baru saja belajar mengenai bercerita. Semoga cerita yang sudah kami terima pada pagi hari ini dapat kami ambil nilainya, dapat kami petik maknanya untuk mengkoreksi diri kami agar menjadi orang yang lebih baik depannya dan tidak mudah mengejudge orang